Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada pagi hari yang cerah ini teman-teman, kembali lagi saya akan berbagi sebuah informasi penting buat teman-teman sekalian yang berkaitan dengan seleksi guru P3K pada tahun 2021. Nah, di sini informasi ini sengaja saya ambil dari jpnn.com untuk saya bagikan kepada teman-teman guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Situs jpnn.com itu adalah salah satu media berita atau situs berita elektronik yang sangat terpercaya di Indonesia hingga saat ini, teman-teman ya. Jadi saya biasa mengambil informasi-informasi dari sana. Nah, di sini saya sengaja mengambil sebuah informasi lagi, yaitu Dirjen GTK ujian P3K fokus pada kompetensi, disiapkan 150 soal. Namun sebenarnya di sini teman-teman, judul dari video saya di sini adalah jadwal ujian seleksi P3K dan fokus pada kompetensi, disiapkan 150 soal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini akan ada dua yang akan kita bahas berdasarkan informasi dari jpnn.com. Yang pertama mengenai kapan sih sebenarnya jadwal seleksi guru P3K. Kemudian yang kedua adalah materi ujian yang akan diujikan di seleksi ujian P3K itu fokus pada kompetensi teman-teman ya, fokus pada kompetensi dan disiapkan 150 soal. Oke, kita langsung ke videonya saja. Nah, di sini sudah dijelaskan teman-teman ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa dilansir di jpnn.com di Jakarta, di sini saya rangkum sedikit tentang Dirjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurung Kemendikbud, Iwan Syahril ya. Jadi Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK yaitu Iwan Syahril mengimbau para guru honorer kategori 2 maupun non kategori bahwa tidak perlu takut menghadapi ujian PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang ditargetkan dilaksanakan pada bulan Maret hingga April tahun 2021. Jadi di sini menurut informasi dari jpnn.com yang dikatakan oleh Dirjen Guru Tenaga Kependidikan teman-teman, yaitu Bapak Iwan Syahril, beliau mengimbau kepada para guru honorer kategori 2 ataupun non kategori agar tidak perlu takut mengikuti ujian seleksi P3K. Dan insya Allah kemungkinan besar teman-teman, jadwal seleksi guru P3K itu jadwalnya itu akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga April, atau pada bulan Maret dan bulan April tahun 2021. Seperti itu teman-teman mengenai jadwal perkiraan atau prediksi jadwal ujian guru P3K itu dilaksanakan pada bulan Maret hingga April. Itu dilansir di jpnn.com dan dikatakan langsung oleh Dirjen Guru Tenaga Kependidikan, yaitu Bapak Iwan Syahril. Nah, sekarang kita coba lanjut informasinya teman-teman ya. Dan ini informasinya teman-teman sangat menarik ya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman bahwa ujian PPK lebih dititik beratkan pada kompetensi bidang atau teknis sehingga berhubungan erat dengan aktivitas guru-guru. Nah, maksudnya di sini teman-teman bahwa menurut Bapak Dirjen GTK bahwa sebenarnya informasinya adalah ujian seleksi P3K itu dititik beratkan pada kompetensi bidang atau teknis atau berhubungan dengan aktivitas guru-guru. Artinya soal-soal yang akan diujikan kemungkinan besar teman-teman yaitu soal-soal yang berkaitan dengan
aktivitas teman-teman guru selaku tenaga pendidik, baik strategi pembelajaran teman-teman di dalam kelas atau bagaimana cara teman-teman menghadapi berbagai macam kasus yang berkaitan dengan tupoksi teman-teman sebagai seorang guru. Misalnya kasus siswa yang bermasalah, kira-kira bagaimana cara teman-teman untuk mengantisipasi. Nah, jadi kemungkinan besar teman-teman ya di sini Dirjen GTK sudah mengatakan, menekankan bahwa ujian PPK itu lebih ditekankan pada kompetensi bidang. Artinya kompetensi bidang adalah keahlian teman-teman yaitu seorang guru, sehingga berkaitan erat dengan aktivitas guru-guru. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita coba lanjut saja teman-teman ya ke informasi berikutnya. Jadi berita ini sangat menarik. Jadi buat teman-teman silahkan ditonton terus ya. Ditonton terus dan jangan di skip videonya agar teman-teman bisa memahami semua informasi yang kami berikan di channel ini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah jelas sekali bahwa ada sebuah informasi lagi di sini. Ini masih menurut Dirjen GTK yang dilansir di situs jpnn.com ya. Jadi menurut Bapak Dirjen GTK yaitu Bapak Iwan, ujian PPK ini berbeda dengan ujian CPNS sebelumnya ya. Ujian CPNS itu, kata Iwan, jauh lebih sulit karena ada seleksi kompetensi dasar di samping seleksi kompetensi bidang, kata Dirjen Iwan yang dihubungi jpnn.com baru-baru ini. Jadi menurut Bapak Iwan teman-teman di jpnn.com, Bapak Iwan Syahril, Bapak Dirjen GTK, bahwa ujian CPNS menurut beliau itu jauh lebih sulit ketimbang ujian P3K tahun 2021. Kenapa? Perbedaan mendasarnya, kalau di CPNS itu ada seleksi kompetensi dasar dan ada seleksi kompetensi bidang. Sedangkan di seleksi P3K nantinya menurut Bapak Iwan dilansir jpn.com bahwa P3K tahun 2021 itu lebih menitik beratkan di seleksi kompetensi bidang atau seleksi yang berdasarkan baik cara teman-teman mengatur strategi pembelajaran teman-teman di kelas ataupun tupoksi teman-teman sebagai seorang guru. Itu yang akan dititik beratkan di seleksi P3K. Berarti kesimpulannya ujian CPNS itu jauh lebih sulit ketimbang ujian P3K menurut Bapak Iwan yang dilansir di jpnn.com ya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung lanjut saja ya. Oke, kita langsung lanjut saja. Oke. Nah, di sini teman-teman, beliau lagi-lagi mengatakan, Bapak Dirjen dilansir di jpnn.com. Informasi ini saya dapatkan di jpnn.com ya. Beliau menyebutkan bahwa materi ujian P3K terdiri dari kompetensi teknis sesuai mata pelajaran, tes bakat skolastik, penalaran, ada manajerial, ada sosiokultural, pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis. Seperti itu teman-temannya. Jadi, namun di sini lebih menekankan pada kompetensi pada bidang mata pelajaran yang diampu sebenarnya teman-teman ya. Terutama bagaimana tupoksi teman-teman sebagai seorang guru itu yang kemungkinan besar akan ditekankan di seleksi guru P3K. Nah, jadi perlu teman-teman pahami bahwa di ujian P3K nanti ini ada beberapa ya, 1, 2, 3, ada 4 ya, ada 4 kategori soal yang akan diujikan di seleksi P3K teman-teman ya. Jadi teman-teman harus betul-betul memperhatikan ya. Yang pertama itu adalah kompetensi teknis atau sesuai mata pelajaran. Jika teman-teman adalah seorang guru SD, maka kompetensi teknisnya itu adalah berupa soal yang berupa guru SD, yang berkaitan dengan guru SD. Kemudian ada tes bakat skolastik atau penalaran. Kemudian ada tes manajerial atau kepemimpinan, ada sosiokultural atau wawasan kebangsaan, dan ada pertanyaan wawancara. Jadi ini betul-betul soalnya ini dititik beratkan pada kompetensi profesi teman-teman ya. Itu tepat sekali menurut saya, dan itu tidak akan menyulitkan rekan-rekan guru untuk bisa lolos di seleksi guru P3K tahun 2021. Oke teman-teman, kita langsung lanjut saja informasinya.
Oh, berputar. Nah, di sini teman-teman jelas dipaparkan ya, jelas dipaparkan di sini teman-teman ya. Untuk kompetensi teknis ini, masing-masing peserta mendapatkan 50 butir soal dengan waktu 60 menit. Tes penalaran 40 butir soal dengan waktu 60 menit. Tes manajerial 30 soal dengan waktu 25 menit. Sosiokultural 20 butir soal dikerjakan selama 15 menit. Dan pertanyaan wawancara 10 soal dengan 10 menit. Jadi di sini soal terbanyak ini adalah di bagian kompetensi teknis teman-teman ya. Karena itu terdiri dari 50 butir soal dengan waktu 1 jam. Sedangkan disusul tes penalarannya itu 40 nomor. Kemudian ada tes manajerial dan tes sosiokultural masing-masing 25 dan 20 nomor. Dan soal yang paling sedikit itu ada di bagian pertanyaan wawancara yang hanya 10 soal dengan waktu juga yang sangat singkat, yaitu 10 menit. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jumlah totalnya itu adalah 150 nomor ya. Ada 4 atau 5 kategori soal teman-teman, dan di sini sudah saya jelaskan. Silakan teman-teman screenshot atau download video ini ya untuk teman-teman jadikan sebagai referensi. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke informasi berikutnya ya. Oke, nah di sini dijelaskan lagi oleh Bapak Iwan bahwa materi ujian PPK terdiri dari 50 soal, kompetensi teknis, penalaran, manajerial, sosiokultural, pertanyaan wawancara dikerjakan selama 170 menit terangnya. Wow, menurut Bapak Iwan ya, Iwan Syahrial, Bapak Dirjen GTK, bahwa soal ini akan dikerjakan selama 170 menit teman-teman ya, terdiri dari 150 soal dengan waktu 170 menit. Ini dilansir teman-teman di jpn.com dan saya ambil informasi di situ, dan mudah-mudahan informasi ini valid teman-teman ya. Sedangkan bobot penilaiannya menurut Iwan itu menjelaskan untuk kompetensi teknis dan penalaran itu hampir 60%. Wow. Jadi di antara berbagai kategori soal yang akan diteskan di guru P3K teman-teman, yang paling tinggi bobot nilainya itu adalah kompetensi teknis dan penalaran. Itu nilainya hampir 60%. Jadi bagi teman-teman guru honorer jika akan mengikuti seleksi P3K, persiapkan dirinya dan betul-betul pelajari itu kompetensi teknis dengan penalaran, karena bobot nilainya itu hampir separuh dari seluruh soal yang diberikan, 60% teman-teman ya. Wow, luar biasa. Oke, kita langsung lanjut saja teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman lagi-lagi ada informasinya. Kita lanjut di sini. Untuk manajerial, sosiokultural dan pertanyaan wawancara itu bobotnya kalau digabung semua itu 40% teman-teman. Jadi lebih tinggi kompetensi teknis dengan dengan penalaran ya untuk bobot soal ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk informasi mengenai soal dan penilaian ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ya, ini. Oke teman-teman, coba diperhatikan lagi di sini. Kompetensi teknis dan penalaran lebih tinggi bobotnya karena sesuai mata pelajaran yang diajarkan gurunya. Oke, jadi alasan kenapa kompetensi teknis dan penalaran lebih tinggi bobotnya teman-teman, karena sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan gurunya. Kalau gurunya melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik, insya Allah bisa menjawab dengan baik juga. Ya, ini ya. Ya, luar biasa dari Bapak Dirjen mengatakan, katanya jika gurunya betul-betul melaksanakan tugas mengajarnya, maka secara otomatis gurunya juga bisa menjawabnya. Luar biasa sekali. Ya, masuk akal juga teman-teman ya, bahwa jika guru betul-betul melaksanakan tugas dengan baik, ketika diberikan soal yang berkaitan dengan profesinya atau bidang keahliannya, maka guru tersebut akan dengan mudah menjawab pertanyaan itu. Itu maksud dari penjelasan dari Bapak Iwan yang dilansir di jpnn.com ya. Oke, kita lanjut. Beliau menambahkan Februari ini Kemendikbud akan memberikan materi pembelajaran bagi para guru honorer agar bisa melakukan simulasi secara online. Ya, saya rasa di sini sudah dibuka teman-teman ya. Di portal SIM PKB teman-teman bisa mengakses guru belajar seri P3K ya. Ini sudah dibuktikan ya.
informasi yang ada di video ini sudah terbukti di bulan Februari bahwa akan diberikan materi ya, sebagai simulasi secara online untuk guru-guru honorer agar mempersiapkan dirinya dalam proses seleksi P3K tahun 2021 teman-teman ya. Oke. Luar biasa ya. Jadi di bulan Februari ini ada materi teman-teman ya, yang teman-teman bisa akses di portal SIM PKB ya, bagi teman-teman guru yang memiliki SIM PKB yang aktif. Dan bagi guru-guru honorer yang belum memiliki SIM PKB aktif, silakan langsung registrasikan teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya informasinya. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, luar biasa. Di sini dijelaskan teman-teman, sedangkan mengenai waktu pelaksanaan ya, ini mengenai jadwal teman-teman ya. Iwan mengungkapkan masih terus membahas bersama Panselnas ya. Ya, jadi Panselnas ini semacam penyelenggara ujian CPNS teman-teman, penyelenggara ujian CPNS dan P3K. Nah, di sini dijelaskan bahwa mengenai waktu pelaksanaan, Bapak Iwan itu mengungkapkan masih terus membahas bersama Panselnas. Oke, jadi masih sementara dibahas teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sedikit ditekankan oleh Bapak Iwan ya, targetnya Maret dan paling lambat April mendatang ya. Jadi kemungkinan besar teman-teman ya, ujian seleksi P3K ini saya juga belum bisa memastikan, namun Bapak Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril dilansir di jpnn.com ya, berarti bukan informasi dari saya tapi saya ambil dari jpnn.com untuk saya sebarkan di sini. Menurut informasi dari beliau, target seleksi P3K itu antara bulan Maret dan paling lambat April mendatang teman-teman ya. Kami sih bisa berharap bisa berjalan sesuai dengan rencana, mengingat kebutuhan guru makin besar karena adanya guru PNS yang pensiun. Jadi memang target P3K ini sangat mendesak teman-teman ya. Kenapa seleksi P3K ini sangat mendesak? Karena banyaknya guru-guru yang akan pensiun teman-teman ya. Banyaknya guru-guru senior kita yang akan pensiun, yang akan diisi oleh rekan-rekan guru dari guru P3K. Jadi targetnya ini antara bulan Maret dan paling lambat April teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang bulan Februari, teman-teman persiapkan dirinya untuk melaksanakan seleksi guru P3K tahun 2021. Oke, kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut. Mungkin ini terakhir teman-teman, ini terakhir. Oke, di sini mungkin ini informasi yang paling terakhir di video ini. Ketua Panselnas ya. Jadi di sini ketua Panselnas ya, ketua Panselnas Bima Haryawibisana juga mendukung upaya Kemendikbud tersebut. Panselnas menargetkan paling lambat April sudah digelar seleksi guru P3K ini agar tidak bertabrakan dengan rekrutmen CPNS yang rencananya digelar Juni 2021. Wow, jadi CPNS juga masih ada teman-teman ya. Jadi seleksi CPNS itu akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021 kemungkinan, sedangkan P3K akan dilaksanakan pada bulan April sampai Maret sampai April ya. Antara sekitaran bulan Maret sampai April itu akan dilaksanakan seleksi guru P3K. Sedangkan untuk CPNS itu akan dilansir di bulan Juni 2021. Dan ini dilansir di situs berita terupdate yaitu jpnn.com, bukan dari saya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mengatakan bahwa saya so tahu atau saya bagaimana, itu bukan informasi dari saya. Saya cuma menyampaikan melalui kanal YouTube saya teman-teman ya, untuk berbagi informasi mengenai guru honorer. Nah, jadi video ini saya ambil informasi ini saya sedikit rangkum dari jpnn.com teman-teman ya, salah satu situs berita yang paling terkenal. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sudah kelamaan mungkin video saya ini sudah durasi berapa ya? Wow, 19 menit.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru honorer. Silahkan di-download saja video ini. Jangan lupa nonton videonya teman-teman sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sharingkan ke teman-teman kita yang lain agar mereka semua mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.